Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Maret, kita akan, April, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Kita mau berdoa, mau buka ibadah ini. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami boleh datang lagi kepadamu. Kami memuji dan memuliakan Engkau punya nama. Sungguh Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menolong sepanjang minggu dan saat ini hari yang Engkau beri bagi kami untuk mau beribadah. Walaupun kami tidak berkumpul di gereja tapi di rumah jemaat mereka masing-masing mau beribadah. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan kami boleh memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yesus
setanku. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang berkelah setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita menyanyi satu pujian penyembahan. Haleluya. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah saat ini, saat Tuhan Kau curahkan murah baru. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapa di sorga, kami telah beribadah, memulai ibadah kami dengan memuji Tuhan, menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, di mana 2-3 orang berkumpul bersama, memuliakan nama Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Hamba berdoa Tuhan, biar Engkau membuka hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran, dan kami boleh dikuatkan dan maju, karena Tuhan jugalah yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Selamat, kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca Wahyu pasal 7. Saya membaca dulu sampai 8, baru kemudian kita akan melanjutkannya lagi sampai ayatnya yang ke-17, karena ini ada 2 bagian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari timur. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon, sampai kami telah memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 dari semua suku keturunan Israel.
Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Afsir 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulun 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini adalah suatu nubuatan. Dan saya percaya nubuatan itu disampaikan dengan bahasanya Allah. Saudara-saudara, sehingga kita seringkali kurang mengerti dan tidak mampu memahami kalau sebelum kondisi itu tiba. Sebagai contoh, saudara-saudara, dari antara 12 suku ini, suku Dan tidak disebutkan. Jadi suku Dan diganti oleh Manasye. Saudara-saudara, saya berpikir dan banyak orang berkata macam-macam penafsiran. Kemudian kita juga berpikir bahwa yang ada di Israel sekarang adalah suku Yehuda dan Benyamin dan sebagian Lewi. Yang 9 suku yang lain dari mana? Saudara, katakanlah 10 dengan Dan. Tetapi saudara-saudara, ada banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan. Tetapi saudara-saudara, mari kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apakah itu dalam bentuk bahasa yang langsung atau bahasa kiasan akan terlaksana. Dan saudara-saudara, saya percaya kebenaran firman Allah ini pasti kita akan mengerti ketika itu terlaksana. Seperti virus corona ini. Siapa yang bisa memprediksinya? Dan baru sekarang, virus memang sudah ada, tetapi baru sekarang bisa melanda seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, saya membaca ayat 9 dan seterusnya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku Tuhan melihatnya, mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di depan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan ia duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari dan atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara-saudara, ini adalah gambaran bagaimana orang yang tidak terhitung banyaknya diselamatkan. Saudara-saudara, di bagian pertama dari ayat 5 sampai ayat 8 ada satu golongan agama yang berkata Torah buat kita. Saudara-saudara, tetapi kalau kita membaca, jelas itu hanyalah bahasa kiasan, karena yang diselamatkan adalah satu kumpulan besar orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di depan takhta di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun dan palem di tangan mereka. Saudara-saudara, itu adalah suatu gambaran bagaimana orang yang diselamatkan dari semua bangsa ada di surga. Saudara-saudara, dan dengan demikian
Saya percaya itu bahasa dari kedua belah suku itu adalah bahasa kiasan. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk atas takhta dan bagi anak domba. Ketika bahasa itu disampaikan, semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di depan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, 2 kali disebut amin. Amin itu memang ya benar, demikianlah firman-Mu ya Tuhan. Dan seorang nadi tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuat putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di depan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di takhta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara-saudara, ini adalah bahasa yang luar biasa. Seorang malaikat berkata kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Ini pertanyaan yang seharusnya sudah dia yang jawab, tetapi dia perlu supaya Yohanes berpikir dan merenungkan. Nah, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Jadi saudara-saudara, memang malaikat sudah tahu siapa mereka, tetapi dia perlu bertanya untuk memancing rasa ingin tahu dari Yohanes. Lalu ia atau malaikat itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara-saudara, ini pun adalah bahasa kiasan. Saudara-saudara, masakan darah itu, kalau orang berpikir darah itu warnanya merah, dan darah itu ketika tercurah dia segera menjadi beku. Lalu kemudian darah itu dipakai mencuci jubah, dan jubah hasilnya putih. Saudara-saudara, tapi ternyata darah itu adalah darah pengampunan dosa. Warna putih itulah warna keampunan dosa, saudara-saudara. Jadi kita perlu berpikir dengan benar, saudara-saudara. Dengan kata lain, ini pun adalah bahasa kiasan, saudara-saudara. Tetapi mari kita percaya bahwa hal itu pasti terjadi. Karena itu mereka berdiri di depan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Dan saudara, ini suatu bahasa kiasan juga. Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Bukan main kemah itu besar, karena luar biasa manusia yang tak terbilang jumlahnya, dan mereka ditutupi dengan kemah. Tapi itu saudara-saudara adalah bahasa kiasan juga. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Mari kita berpikir dengan benar, karena kita juga harus berdoa pada Tuhan supaya kelak kita akan melihat dan mengalaminya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panasnya tidak akan menimpa mereka lagi. Memang di surga tidak ada matahari lagi, saudara-saudara. Kalau saya membaca kitab-kitab selanjutnya, di surga tidak ada matahari lagi. Di sana hanya ada terang Allah yang ajaib. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara-saudara, ini pun bahasa kiasan. Saudara-saudara, tahukah saudara, air mata itu perlu untuk mata, supaya mata itu tetap sehat. Kalau air mata kering, maka mata jadi buta.
Ini suatu bahasa yang luar biasa. Tetapi maksudnya air mata di sini adalah penderitaan, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, kita boleh mengerti sedikit demi sedikit. Dan saya percaya satu saat kelak semua bahasa yang ada ditulis dalam kitab waktu ini akan kita lihat dan kita pahami. Sekarang kita belum bisa memahaminya dengan benar, tetapi mari kita percaya. Sebab saudara-saudara, bahasa kiasan, bahasa nubuatan yang dipakai bahasa Allah untuk diberitakan kepada manusia, otomatis bahasa Allah itu ada yang belum dapat kita pahami. Mari saudara-saudara, kita percaya bahwa firman Allah itu memang benar dan pasti terjadi. Terima kasih banyak, dan saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita, dan kita mau menyanyi satu pujian sebelum kita berdoa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa
Kami bersyukur karena kami telah mendengarkan sebagian daripada firman. Kami percaya Tuhan, dalam kesempatan yang sulit ini, kami boleh mendengar firman. Apabila kondisi keadaan tenang, maka sedikit dari ayat-ayat yang bisa dibacakan. Tetapi dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami bersyukur karena boleh membaca firman-Mu, dan hamba percaya kami akan mampu menyelesaikan kitab Wahyu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan sudah dengan doa dan permohonan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya percaya Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita. Dan informasinya untuk hari Selasa ada ibadah rayon dan hari Jumat doa puasa dan malamnya doa di rumah masing-masing. Semuanya dikerjakan di rumah. Puji Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin.